Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy di playlist cara meningkatkan massa otot untuk pemula. Setelah di video sebelumnya kita belajar soal 5 cara untuk menerapkan progressive overload, mulai dari meningkatkan set, meningkatkan repetisi, meningkatkan beban, meningkatkan frekuensi, hingga meningkatkan volume load, masih ada 6 cara yang lain yang bisa kamu terapkan untuk mencapai progressive overload. Bagaimana caranya? Langsung aja kamu simak di ilustrasi berikut ini. Oke, setelah di video sebelumnya kita membahas 5 cara untuk menerapkan progressive overload yang paling basic, sekarang kita akan membahas cara-cara lain yang bisa kamu terapkan. Seperti biasa, modelnya masih Mia lagi, squat lagi, biar nyambung sama 5 teknik progressive overload di video sebelumnya. Cara yang keenam untuk menerapkan progressive overload adalah dengan memperbaiki teknik. Misalnya nih ya, kamu di minggu pertama goblet squat 3 set dikali 10 repetisi pakai beban 20 kg. Tapi form atau teknik gerakannya kurang optimal. Misalnya nih, pantatnya terlalu cepat naik tapi punggungnya masih di bawah. Jadi seperti gerakan good morning karena punggungnya tidak bisa menjaga badan tetap tegap. Atau mungkin lututnya itu menekuk ke dalam alias caving in. Ini adalah contoh-contoh gerakan yang kurang optimal ketika melakukan squat. Nah, minggu depannya kamu bisa mencoba goblet squat dengan set, repetisi, dan beban yang sama, tapi gerakannya lebih baik. Badannya tegap, lututnya searah ujung jari, jadi form squatnya, teknik squatnya meningkat. Ini sebenarnya juga termasuk progres, meskipun repetisi, set, dan bebannya tetap sama. Bahkan seringkali kita perlu menurunkan beban untuk memperbaiki teknik. Jadi, jangan ragu untuk memperbaiki teknik perlahan karena gerakan yang baik adalah kunci untuk bisa menambah massa otot secara berkesinambungan jangka panjang. Kalau gerakanmu asal nambah beban, asal nambah beban, terus cedera, kan malah nggak bisa latihan. Jadi jangka panjangnya juga nggak bagus. Jadi pastikan gerakannya on point, tekniknya bagus, formnya benar. Cara yang ketujuh untuk menerapkan progressive overload adalah dengan memperbaiki range of motion dari gerakan. Ini sebenarnya bisa dianggap jadi kesatuan dengan teknik juga, tapi aku bisa aja supaya lebih jelas. Misal nih ya, di minggu pertama kamu squatnya cuma bisa half squat, turunnya dikit doang. Nah, apabila di minggu selanjutnya kamu bisa memperbaiki squatmu menjadi lebih dalam atau deep gitu ya, orang bilang deep squat, maka bisa dikatakan juga ini progressive overload. Karena tentunya ototmu akan diminta untuk memanjang dan memendek dengan jarak yang lebih jauh. Jadi kinerjanya juga meningkat nih. Meskipun dengan beban dan repetisi dan set yang sama, tapi kalau otot diminta untuk menjangkau jarak yang lebih jauh, tentunya kinerjanya akan meningkat. Untuk range of motion ini, pastikan kamu melakukannya sepanjang mobilitasmu bisa melakukan. Tidak perlu dipaksakan. Misalnya kamu squatnya cuma bisa sampai paralel atau di atasnya dikit, ya nggak masalah. Nggak usah dipaksakan sampai deep squat. Lalu cara nomor 8 untuk menerapkan progressive overload adalah dengan memainkan tempo. Tempo ini simpelnya adalah memainkan waktu baik dari posisi otot memanjang atau eksentrik, memendek atau konsentrik, dan saat otot aktif tapi tidak melakukan gerakan atau isometrik. Nah, supaya nggak bingung, aku jelaskan dulu bedanya antara 3 hal ini apa. Simpelnya, eksentrik itu adalah ketika kamu menurunkan beban, tanda kutip ya, menurunkan beban. Contohnya ketika kamu squat, eksentrik ini adalah posisi di mana dari kamu berdiri lalu mulai ke posisi jongkok. Nah, itu kan kamu menurunkan beban itu. Itu namanya fase eksentrik. Terus misal nih ketika kamu di posisi bawah, ketika pahanya itu paralel atau sejajar dengan lantai, terus kamu diam ditahan di situ. Itu adalah posisi isometrik. Karena tidak ada gerakan, tapi otot tetap aktif. Nah, setelah kamu dari posisi di bawah, terus kamu naik nih, mengangkat badan naik lagi, tanda kutip mengangkat beban, itu adalah fase konsentriknya. Jadi paham ya, sebenarnya di dalam satu gerakan itu ada fase eksentrik, ada fase isometrik, dan ada fase konsentriknya juga. Nah, tempo yang aku maksud di sini itu memainkan waktu untuk melakukan ketiganya. Misal nih, di minggu pertama kamu squatnya nggak pakai tempo. Waktu eksentrik, waktu turun ya langsung aja turun cepet gitu ya. Pas posisi di bawah nggak nunggu beberapa lama langsung dorong naik 1 detik juga. Nah, di minggu kedua kamu coba mainkan temponya. Misal nih, waktu eksentrik itu turun dalam hitungan 3 detik. Jadi turunnya pelan-pelan. Nah, waktu di bottom position atau waktu di bawah itu di pause dulu. 2 detik, diem di bawah. Lalu baru konsentriknya kamu naik eksplosif secepat mungkin. Nah, inilah yang dinamakan dengan memainkan tempo dalam satu gerakan. Latihan tempo ini cocok banget untuk memperbaiki teknik kamu, karena kamu harus benar-benar mengontrol gerakan ini. Nggak bisa asal naik turun gitu doang, tapi gerakannya harus dikontrol. Tempo ini juga sekaligus meningkatkan tingkat kesulitan dari gerakan. Coba aja deh, karena kamu meskipun bebannya sama, tapi mainkan temponya, pasti jauh lebih capek.
Tentunya karena ototmu itu diminta untuk aktif terus lebih lama dalam beban di satu gerakan yang sama. Atau mungkin bahasa kerennya itu time under tension-nya meningkat. Kalau kamu latihan di rumah, memainkan tempo ini cocok banget karena dengan beban yang tidak terlalu berat sudah bisa bikin kamu benar-benar bekerja lebih keras. Lalu kita masuk ke cara yang ke-9 untuk menerapkan progressive overload, yakni dengan memilih gerakan yang lebih sulit atau bahasa kerennya itu progression. Ini sengaja aku taruh di belakang-belakang karena sebenarnya memilih gerakan yang lebih sulit belum tentu akan lebih baik ketimbang gerakan basic yang sederhana untuk mengoptimalkan pembentukan otot. Justru sebenarnya lebih baik pilih gerakan basic yang tidak usah aneh-aneh tapi berprogres di situ. Hasilnya bisa jadi akan lebih baik daripada memodifikasi gerakan terlalu rumit. Tapi apabila memang kamu prosesnya masih belum bisa melakukan gerakan basic, masih regresi jauh banget ya, atau gerakan-gerakan yang benar-benar mudah banget dilakukan gitu, maka kamu bisa mempertimbangkan melakukan cara ini. Aku kasih contoh, misalnya saat memulai squat kamu benar-benar lemah kakinya. Nggak bisa nih squat body weight gitu, nggak bisa. Biasanya kamu akan diminta squat sambil berpegangan, menggunakan TRX kayak gitu ya, atau mungkin squat dari kursi. Jadi kamu tidak dari berdiri dan di bawahnya nggak ada apa-apa gitu, tapi memulai squat dari kursi yang cukup tinggi dudukannya. Nah, bisa lama-lama ditambah kesulitannya, dikurangin dudukannya perlahan. Setelah itu, kalau sudah bisa sampai paralel, coba dihilangkan dudukannya, jadi body weight squat gitu. Nah, kalau sudah bisa body weight squat, coba goblet squat. Kalau sudah bisa goblet squat, coba back squat. Kalau sudah bisa back squat, coba sekarang split squat, dan seterusnya. Jadi gerakannya tambah rumit lama-kelamaan. Inilah yang dinamakan berprogres dengan melakukan gerakan yang lebih sulit. Lalu cara yang ke-10 untuk menerapkan progressive overload adalah dengan memperpendek jarak istirahat antar set. Misal nih, di minggu sebelumnya kamu squat 3 set. Nah, jarak antar set itu istirahatnya 1 menit. Kamu minggu depannya bisa mengeksekusi beban dan repetisi yang sama, tapi istirahat antar setnya jadi 45 detik doang. Jadi kamu mengeksekusi volume yang sama, tapi istirahatnya makin pendek, alias makin padat latihannya. Makanya disebut sebenarnya kalau cara ini adalah cara meningkatkan densitas latihan atau memperpadat latihan. Nah, sebenarnya dalam konteks meningkatkan massa otot, ini juga bukan opsi terbaik. Makanya aku taruh di belakang-belakang. Karena sebenarnya kamu butuh waktu istirahat yang cukup antar set agar bisa mengangkat beban lebih optimal di set setelahnya. Selain itu, kalau jarak antar setnya itu terlalu pendek, malah mirip seperti latihan kardio karena pasti beban di sistem kardiovaskularnya juga tinggi. Jadi ngos-ngosan nih. Tapi kalau kamu tipikal orang yang ingin dapat hasil dengan olahraga sesingkat mungkin, ini mungkin bisa menjadi opsi. Karena bisa saja olahraga yang sebelumnya memakan waktu 40 menit, bisa turun nih jadi 30 menit doang, dengan cara mempersingkat waktu istirahat antar setmu. Make sure aja kamu ukur volume load-nya. Jangan sampai gara-gara istirahatnya dipendekin terus, maka repetisinya dan bebannya malah turun jauh nih. Plus, nggak kuat set banyak-banyak karena kecapean dulu sistem kardiovaskularnya. Jadi, jangan lupa sekali lagi diukur volume load-nya. Kalau lupa cara ukur volume load, kamu cek video sebelum ini ya. Nah, terus kita masuk ke cara yang ke-11. Ini mirip dengan rest time. Kalau tadi, rest time itu kan olahraga 1 jam, mungkin kamu kelarin dalam waktu 45 menit, meskipun melakukan pekerjaan yang sama. Jadi, pekerjaan yang sama diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kalau cara yang ke-11 ini, kamu juga meningkatkan densitas latihan, tapi dengan cara menambah pekerjaan dengan durasi yang tetap 1 jam. Misalnya nih, sebelumnya 1 jam kamu kelar 4 gerakan buat lower body dengan total 8 set. Nah, kamu bisa menambah variasi gerakan menjadi 5 set atau menambah total set jadi 10 set, tapi waktunya juga tetap habis dalam waktu 1 jam. Sebenarnya ini ya kayak kamu memperpendek rest time, terus dikasih extra more set atau gerakan kayak gitu sih. Kalau kamu memang waktu untuk berlatihnya tidak terbatas dengan durasi waktu tertentu, saranku lebih baik pilih variabel progressive overload yang lain daripada pakai patokan waktu. Karena tentunya kalau sudah pakai patokan waktu gini nyambung-nyambungnya ke sistem kardiovaskular lagi. Tapi kalau memang kamu waktunya terbatas untuk berlatih, menambah densitas latihan ini bisa jadi opsi yang baik untuk melakukan progressive overload. Sekali lagi, pastikan volume load-nya tetap aman. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kamu terapkan untuk mencapai progressive overload di program latihan kamu dan memaksimalkan peningkatan massa ototmu. Saranku, fokuslah ke 3 cara yang paling awal, yakni memperbaiki teknik, memperbaiki range of motion, selain itu juga menerapkan tempo di gerakan-gerakan tertentu. Progressive overload itu nggak bisa linear terus, naik terus. Bayangin aja nih, misal kamu squat, seminggu bisa tambah 5 kilo gitu ya bayangannya ya. Setahun itu ada 52 minggu. Yakin kamu setahun bisa naik 250 kg squat? Kan nggak bisa. Push up aja deh. Bayangin kalau seminggu bisa tambah 1 repetisi. Setahun ada 52 minggu. Bayangin setahun kamu jadi
sekarang nggak bisa push up, jadi bisa 52 kali push up. Kan juga nggak gampang ya. Nah, oleh sebab itulah di video ini saranku kamu fokus ke 3 cara yang awal. Mulai dari teknik, range of motion, dan juga tempo. Untuk memastikan meskipun kamu berusaha mencapai progressive overload, dari waktu ke waktu teknikmu itu tetap terjaga dan kamu terhindar dari cedera juga. Karena banyak orang progressive overload fokusnya nambah beban repetisi terus. Terus lama-lama nanti malah gerakannya makin jelek dan juga bisa terjadi cedera. Dan itu bisa menghambat peningkatan massa ototmu karena kamu otomatis jadi nggak bisa latihan. Gitu ya. Jangan lupa kalau progressive overload itu secara berkala, bukan linear terus kayak gitu. Oke? Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Aku masih ada beberapa tips untuk meningkatkan massa otot lainnya. Jadi kalau belum, jangan lupa subscribe serta pencet bel notifikasinya, dan kamu boleh tuliskan komentar di bawah kalau ada pertanyaan terkait angkat beban. Like juga video ini kalau videonya berguna ya. See you di video selanjutnya.